Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Biologi dari kelas 1243. Perkenalkan, nama saya adalah Meteorisden Pratama Sembiring. Perkenalkan, saya Andika Hudan. Saya Muhammad Zaki Alfianto. Dan saya Rifki Farasandrian Riyadi. Dalam presentasi biologi kita pada hari ini, kita akan membahas mengenai metabolisme. Nah, sebelum kita masuk ke poin-poin yang sudah ditentukan dalam GCR, ada baiknya kita mengenal terlebih dahulu apa itu metabolisme, anabolisme, katabolisme. Nah, di gambar ini sudah jelas ya, metabolisme itu terdiri dari anabolisme dan katabolisme, yang dimana anabolisme memerlukan energi, sementara katabolisme melepaskan energi. Contoh dari katabolisme itu ada respirasi ya, yang dimana respirasi terdiri atas respirasi aerob, respirasi anaerob atau fermentasi. Kemudian dalam anabolisme juga terdiri atas fotosintesis dan kemosintesis. Baik, selanjutnya mari kita mengetahui apa saja sih pengertian dari metabolisme, anabolisme, dan katabolisme. Kita masuk ke poin kita berikutnya. Oke, saya akan menjelaskan tentang metabolisme. Metabolisme merupakan proses kimia yang terjadi di dalam sel tubuh untuk mengubah makanan dan minuman yang Anda konsumsi menjadi energi dan dibutuhkan oleh tubuh agar sel dan jaringan tubuh tetap sehat, tumbuh dan berkembang, serta fungsinya berjalan dengan baik. Sedangkan katabolisme adalah penguraian molekul-molekul kompleks menjadi molekul-molekul yang lebih kecil untuk mendapatkan energi. Katabolisme terjadi pada proses pencernaan makanan. Nasi yang kita makan merupakan karbohidrat. Saat masuk ke dalam pencernaan, karbohidrat nasi dipecah menjadi glukosa dan energi dengan bantuan enzim amilase. Dan selanjutnya ada anabolisme. Anabolisme itu proses pembentukan senyawa kompleks atau makromolekul yang dibutuhkan oleh sel dari molekul sederhana. Dengan bantuan energi makromolekul, hasil anabolisme digunakan untuk pertumbuhan tubuh makhluk hidup. Dari sini saya akan menjelaskan tentang enzim. Enzim merupakan senyawa protein yang membantu proses metabolisme dalam tubuh, yang dengan adanya enzim tersebut, metabolisme akan berlangsung dengan cepat karena menurunkan energi atau aktivitas yang diperlukan untuk berlangsungnya reaksi tersebut. Dan enzim ini terdiri dari dua komponen, yakni bagian protein atau apoenzim, dan bukan bagian dari protein atau gugus prostetik. Nah, yang dimaksud apoenzim ini adalah dengan apoenzim, enzim yang tersusun atas protein saja dan bersifat non-aktif. Apoenzim ini adalah bentuk enzim yang tidak aktif yang mengaktifkan pengikatan kofaktor. Apoenzim ini sendiri tidak dapat mengkatalisis reaksi tanpa kofaktor. Hanya kombinasi apoenzim bersama dengan kofaktor menghasilkan enzim yang aktif secara katalitik. Sedangkan untuk yang gugus prostetik merupakan komponen penyusun enzim yang berupa non-protein, dikenal sebagai gugus prostetik. Gugus prostetik ini terdiri dari ion anorganik dan ion organik kompleks. Nah, di sini ion anorganik dikenal sebagai kofaktor, sedangkan untuk organik yang dikenal sebagai koenzim. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang respirasi aerob dan respirasi anaerob. Apa sih respirasi aerob itu? Nah, singkatnya, respirasi aerob adalah proses penguraian senyawa organik menggunakan oksigen bebas. Respirasi ini berlangsung di dalam organel sel yang disebut mitokondria. Saat kita mengonsumsi makanan yang mengandung glukosa, misalnya nasi, setiap molekul glukosa akan dipecah melalui 4 tahap sampai akhirnya dihasilkanlah energi. Tahapan pertama disebut glikosis. Glikosis ini merupakan tahap pertama respirasi aerob yang terjadi di dalam sitoplasma atau sitosol. Di tahap ini, molekul glukosa akan diuraikan menjadi senyawa yang lebih sederhana. Tahap kedua adalah dekarboksilasi oksidatif. Tahap ini berlangsung di dalam mitokondria.
Reaksi pertama diawali dengan perubahan asam pirufat menjadi asetil koenzim A. Tahap ketiga adalah tahap siklus Krebs. Pada tahap ini akan dihasilkan 2 molekul ATP, 6 molekul NADH, 2 molekul FADH2, dan 4 molekul CO2. Dan tahap terakhir dari respirasi aerob ini adalah transport elektron. Tahapan ini disertai pembentukan ATP yang paling banyak. Transport elektron berlangsung di dalam kristal, yaitu membran dalam mitokondria. Reaksi yang berlangsung di dalam transport elektron adalah reaksi reduksi dan oksidasi antara senyawa NADH dan FADH2. Dan kemudian dari semua tahapan yang saya sebutkan tadi menghasilkan 36 ATP. Next. Nah, kalau tadi kita udah membahas tentang respirasi aerob, selanjutnya kita akan membahas respirasi anaerob. Apa itu respirasi anaerob? Berbeda dengan respirasi aerob yang menggunakan oksigen, respirasi anaerob ini suatu respirasi yang tidak memakai oksigen untuk dijadikan penerima elektron akhir ketika dalam membentuk ATP. Pada kebanyakan tumbuhan dan hewan, respirasi yang berlangsung adalah respirasi aerob. Tapi walaupun begitu, bisa saja terjadi respirasi aerob terhambat pada suatu hal. Nah, maka dari itu, hewan dan tumbuhan tersebut akan melangsungkan respirasi anaerob untuk dapat bertahan hidup. Pada umumnya, respirasi anaerob pada makhluk kehidupannya terjadi jika persediaan oksigen bebas ada di bawah batas minimum. Nah, pada respirasi anaerob ini terjadi 3 tahapan. Tahapan pertama adalah tahapan glikosis, kedua adalah siklus Krebs, dan yang ketiga adalah transport elektron. Dan dari ketiga tahapan tersebut menghasilkan sejumlah 2 ATP. Dan satu lagi, respirasi anaerob ini juga biasa disebut sebagai fermentasi. Ya, yang selanjutnya adalah fermentasi. Secara umum, fermentasi adalah proses produksi energi dalam sel dalam keadaan anaerobik atau tanpa oksigen. Fermentasi juga mempunyai pengertian yaitu suatu proses terjadinya perubahan kimia pada suatu substrat organik melalui aktivitas enzim yang dihasilkan oleh mikroorganisme. Teknik fermentasi biasa dipakai dalam bidang pangan. Mikroorganisme yang memfermentasi bahan pangan dapat menghasilkan perubahan yang menguntungkan ataupun merugikan. Adapun jenis-jenis mikroorganisme yang berperan dalam teknologi fermentasi adalah 1. Bakteri asam laktat. Kelompok ini termasuk bakteri yang menghasilkan sejumlah besar asam laktat sebagai hasil akhir dari metabolisme gula. Asam laktat yang dihasilkan akan menurunkan nilai pH dari lingkungan pertumbuhannya dan menimbulkan rasa asam. Beberapa jenis yang penting dalam kelompok ini adalah Streptococcus thermophilus, Streptococcus lactis, dan Streptococcus cremoris. Kemudian Pediococcus cerevisiae, Leuconostoc mesenteroides, dan Leuconostoc dextranicum. Lalu ada Lactobacillus lactis, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus plantarum, dan Lactobacillus delbrueckii. Lalu yang kedua, bakteri asam propionat. Jenis-jenis yang termasuk kelompok ini ditemukan dalam golongan Propionibacterium, berbentuk batang dan merupakan gram positif. Ketiga, bakteri asam asetat. Bakteri ini berbentuk batang, gram negatif, dan ditemukan dalam golongan Acetobacter. Contohnya Acetobacter aceti. 4. Khamir. Khamir sejak dulu berperan dalam fermentasi yang bersifat alkohol, di mana produk utama dari metabolismenya adalah etanol. Saccharomyces cerevisiae adalah jenis utama yang berperan. 5. Kapang. Jenis-jenis yang termasuk dalam kelompok ini adalah golongan Aspergillus, Rhizopus, dan Penicillium. Produk-produk hasil fermentasi, yaitu ada tempe, kecap, nata de coco, yogurt, tauco, wine, dan lain-lain. Oke, di sini ada fotosintesis. Fotosintesis adalah proses tumbuhan mengubah sinar matahari menjadi makanan atau energi. Tempat fotosintesis ini berlangsung di daun.
Dan di daun karbon dioksida dan air berproses dengan sinar matahari menghasilkan glukosa, oksigen, dan air. Cara proses fotosintesis pada tumbuhan itu ada akar tumbuhan menyerap air dari dalam tanah, kemudian membawanya ke daun, dan di dalam daun karbon dioksida dan air diproses oleh sinar matahari. Hasil dari proses fotosintesis tersebut berupa glukosa, oksigen, dan air, dan oksigen yang dihasilkan tumbuhan kemudian dilepaskan melalui stomata. Selain fotosintesis, ada juga yang namanya kemosintesis. Kemosintesis merupakan proses penyusunan atau pembentukan zat organik dengan memanfaatkan sumber energi hasil reaksi kimia. Pada kemosintesis, energi diperoleh dari hasil oksidasi senyawa anorganik yang diserap dari lingkungannya, seperti sulfur, hidrogen, besi, amonia, nitrit, dan hidrogen sulfida. Organisme yang melakukan kemosintesis disebut kemoautotrof. Proses kemosintesis. Bakteri pelaku kemosintesis memperoleh energi dan elektron-elektron dengan melaksanakan oksidasi beberapa substansi tereduksi yang ada di alam sekitarnya. Energi bebas yang didapat setelah oksidasi kemudian digunakan untuk pembuatan karbohidrat. Energi yang didapatkan akan digunakan untuk membentuk NADH lalu diubah kembali menjadi NADPH. NADPH ini nantinya akan digunakan untuk menangkap karbon dioksida atau CO2 yang akan diubah menjadi glukosa atau C6H12O6 dalam reaksi gelap. Baik, selanjutnya kita masuk ke keterkaitan proses katabolisme dan anabolisme. Nah, sebelumnya kita juga sudah mengetahui pengertian dari katabolisme dan anabolisme ya. Yang dimana katabolisme pemecahan molekul organik menjadi molekul sederhana yang tentunya melepaskan energi. Kemudian anabolisme juga reaksi pemecahan molekul anorganik menjadi molekul organik yang dimana membutuhkan energi. Nah, dari gambar di sini juga sudah ada gambarnya ya, sudah menjelaskan dari pengertian dari katabolisme dan anabolisme tersebut. Nah, dari pernyataan di samping tadi kita bisa menyimpulkan nih bahwa katabolisme ini dapat memicu anabolisme, yang dimana katabolisme ini menyebabkan sintesis ATP, nah yang digunakan untuk anabolisme. Nah, keterkaitan proses keduanya dapat dilihat dari gambar ini, yang dimana tanda panah lengkap ya, lurus, tanda panah lurus ini adalah anabolisme, sementara tanda panah putus-putus yaitu adalah katabolisme. Yang dimana matahari dan CO2 dan H2O ini ya prosesnya anabolisme jadi kloroplas ya. Kloroplas juga sama, masih anabolisme menjadi glukosa dan oksigen. Nah, dari glukosa dan oksigen baru jadi katabolisme atau respirasi, yaitu mitokondria, ATP untuk aktivitas gerak, transfer aktif, pertumbuhan, reproduksi, dan lain-lain seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut lagi ke kaitan teori yang telah dipelajari dengan opini dokter dalam video YouTube. Nah, kita tahu nih, pada masa awal infeksi virus ke tubuh ya, itu saat tubuh terinfeksi virus pertama kali, nah itu kita harus melakukan puasa, istirahat, tidur yang cukup. Nah, kenapa sih? Nah, saat kita melakukan puasa itu termasuk ke dalam kondisi katabolisme gitu. Yang dimana katabolisme ini dapat mencegah kerusakan jaringan ya, atau collateral damage dan jaringan-jaringan tubuh ketika imun tubuh kita ini sedang aktif. Nah, katabolisme ini berkaitan dengan proses anabolisme yang merupakan kebutuhan dari sel-sel imun tubuh kita. Nah, mengenai pernyataan yang tadi, kenapa sih kita harus puasa ya, tidur yang cukup gitu. Nah, ternyata dalam proses puasa ini kita itu ada munculnya proses autofagi. Nah, ini ada di katabolisme. Nah, selanjutnya kita masuk dulu nih ke anabolisme. Nah, kita ini dalam tubuh kita ini mempunyai tubuh ya. Contohnya itu hati ya, atau liver bahasa Inggrisnya. Nah, liver ini memproduksi glukosa dan menghasilkan
neogenesis seperti itu. Nah, terus otot-ototnya ini ya, otot-ototnya ini menghasilkan asam amino. Nah, anabolisme kan tadi di sini disampaikan ya, merupakan kebutuhan dari sel-sel imun tubuh. Nah, dari proses anabolisme yang di sini, yang ada liver, kemudian ada otot-ototnya, yaitu untuk menunjang sel-sel imun ya, atau menjadi supporter lah. Menunjang di sini itu dalam artian untuk membantu atau memproduksi sel-sel imun ya. Nah, tujuan dari anabolisme ini yang menunjang sel-sel imun ini itu adalah jurus pamungkas dari tubuh kita, yang dimana nanti setelah terpapar dari virus ya, contohnya virus corona nih, setelah tubuh kita terpapar dari virus corona, nah pas kita sudah sembuhnya, itu sel-sel imun kita memperangi virus corona yang masih tersisa di dalam tubuh. Jadi sel-sel imun ini adalah senjata pamungkas yang sedang dipersiapkan dalam masa pemulihan tubuh kita ini, dan nanti dikeluarkan ya untuk melawan virus-virus atau patogen-patogen yang ada dalam tubuh kita, untuk menuntaskan itu semua seperti itu. Jadi sel-sel imun ini sekali lagi adalah jurus pamungkas di akhir. Nah, ini lagi dipersiapkan, dibentuk waktu saat recovery tubuh kita ini lagi dibentuk sel-sel imunnya seperti itu. Kita masuk ke katabolisme ya. Nah, tadi di awal saya sudah menyinggung mengenai proses autofagi. Nah, autofagi ini tujuannya menimbulkan imun respons tadi. Nah, jadi anabolisme dan katabolisme ini sama-sama nih. Ayo kita saling membantu demi sel-sel imun kita ini kuat untuk melawan virus-virus dalam tubuh kita yang tersisa tadi gitu. Nah, proses autofagi ini terjadi saat kita melakukan puasa ya. Puasa, tidur yang cukup. Kenapa sih saat kita sakit ya atau masih terpapar virus, masih di karantina ya, mengapa kita harus puasa? Kenapa nggak langsung makan? Nah, sebenarnya ada penjelasan biologisnya ya. Dalam dunia kedokteran, mengapa sih harus melakukan puasa terlebih dahulu seperti itu? Karena kalau kita makan terus, dan apalagi kalau kita orang Indonesia, kebanyakan makannya karbohidrat seperti itu ya. Lebih banyak makan karbohidratnya daripada proteinnya. Nah, sebenarnya ini karbohidrat yang kita makan, nutrisi dalam tubuh kita ini, kan itu karbohidrat itu berupa gula ya, berupa glukosa ya. Nah, itu sebenarnya itu nutrisi gula kita itu diserap oleh patogen atau virus-virus yang ada di tubuh kita ini untuk menduplikat dirinya seperti itu, untuk berkembang biak ya. Jadi sebenarnya itu kita harus melakukan puasa ya karena itu. Kalau kita makan terus, apalagi karbohidrat dibanyakin, nah itu jadi makanan buat virusnya sebenarnya. Jadi virusnya malah berkembang biak di tubuh, jadi malah tambah lama sembuhnya gitu. Nah, waktu kita puasa, istirahat ya sebanyak mungkin ya. Nah, ini proses autofagi kita itu muncul gitu. Nah, proses autofagi ini tadi menimbulkan imun respons ya. Nah, di mana autofagi ini juga bisa diartikan membersihkan nih sel-sel tubuh kita yang sudah tua, yang sudah dimakan virus ya, terus sehingga dapat membentuk sel-sel baru yang lebih sehat gitu. Apalagi sel-sel imun kita yang tadi untuk melawan virus-virus atau parasit yang jahat di dalam tubuh kita gitu. Nah, dari anabolisme dan katabolisme ini saling berkaitan ya. Di mana metabolisme ini ya sama dengan anabolisme ditambah katabolisme. Metabolisme itu nggak mungkin kalau hanya ada proses anabolisme aja, itu nggak mungkin. Adanya metabolisme sama dengan ya anabolisme tambah katabolisme. Nggak ada yang metabolisme itu katabolisme aja, metabolisme itu anabolisme aja, itu nggak ada. Yang ada penjumlahan keduanya, pergabungan keduanya menjadi metabolisme. Itu adalah proses yang dimana anabolisme dan katabolisme terjadi secara bersamaan ya, di tempat yang sama seperti itu. Nah, pada masa awal
tertular virus ya, contohnya kalau COVID-19 yang sedang marak-maraknya ini, yaitu anjuran dokter ya. Anjuran dokter itu kita disuruh puasa ya. Puasa secara total 1 sampai 2 hari ya, dengan mengkonsumsi makanan protein setelahnya. Disarankan lebih banyak makan yang protein ya, karbohidratnya kalau bisa lebih sedikit. Nanti jadinya dimakan virus yang hinggap di tubuh kita gitu kan, sama aja nanti tambah sakitnya gitu. Ya, puasa istirahat total ini tadi juga menimbulkan autopagi ya, di mana imun kita ini disiapkan untuk berperang nanti ya. Kemudian setelah hari tersebut makan makanan yang bernutrisi, yang sehat, ya protein harus kuat. Nah, kemudian puasa kembali ya 3 sampai 5 hari, autopagi kita disiapkan lagi, dimasak lagi ya untuk bisa berperang. Kemudian tetap perkuat protein, pastikan ya buang air besar kita atau buang air kecil kita tentunya harus lancar gitu. Kemudian dalam masa pemulihan kita ini agar fit kembali, agar virus tidak ada ya, agar virus tidak ada yang hinggap lagi, yang dimana tadi virus itu nanti dilawan oleh sel-sel imun kita ini, ya kita harus memperkuat makanan yang kayak gizi gitu ya. Ingat, rumusnya perkuat protein, tapi hindari karbohidrat seperti itu. Ya, dari sini jika sudah terinfeksi virus, puasa harus dilakukan dalam katabolisme ya. Kemudian yang berkaitan dengan anabolisme ya, yang merupakan kebutuhan dari sel-sel imun. Ya, mungkin sekian dari saya ya. Baik, kita sudah di penghujung presentasi. Kami semua mengucapkan sekian ya, terima kasih telah menonton presentasi kami. Kami harap presentasi kami ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai di sini saja, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.